Selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau titik pendangkalan laut di pintu masuk pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, menggunakan kapal tunda bunga Rafflesia. Pendangkalan ini berdampak serius terhadap stabilitas logistik dan distribusi energi di wilayah tersebut. Selama peninjauan pada Selasa 27 Mei 2025, Wapres menerima paparan dari Dirut PT Pelindo Arif Suhartono mengenai sedimentasi yang terjadi dan rencana pengerukan besar-besaran. Pelindo menargetkan kedalaman alur kapal bisa kembali ke minus 6,5 meter dalam waktu dekat dan hingga minus 12 meter dalam tahap lanjutan agar kapal besar bisa bersandar tanpa perlu transhipment. Menurut Arif, pengerukan sudah masuk tahap pemasangan pipa dan kesiapan kapal keruk. Ditargetkan 2 minggu lagi alur dapat dilalui meski belum selebar normal. Proyek pengerukan penuh ditarget rampung dalam 3 hingga 4 bulan, dengan pengembangan lanjutan awal tahun depan. Wapres Gibran menegaskan pentingnya percepatan pengerukan sebagai bentuk tanggung jawab negara, terutama bagi masyarakat Pulau Enggano yang terdampak. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pada Selasa 27 Mei 2025, kawasan Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 5 meter. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengevakuasi warga yang terdampak. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta menyampaikan bahwa telah melakukan penanganan darurat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Berau. Menurut laporan dari BNPB, banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menyebabkan akses transportasi darat menjadi lambat, dan tercatat banjir terbesar dengan ketinggian air mencapai 5 meter terjadi di Kampung Long Laai dan Kampung Long Ayap. Bencana banjir di Kampung Long Laai merusak 1 masjid, 2 gereja, 1 puskesmas, 1 sekolah dasar, kantor kampung, posyandu, PAUD, dan dermaga. Sebanyak 640 jiwa dari 212 kepala keluarga terdampak, terdiri atas 341 laki-laki dan 299 perempuan. Sedangkan di Kampung Long Ayap, banjir merusak 2 rumah ibadah, kantor kampung lama, Balai Pertemuan Umum Adat, dan pos pelayanan kesehatan desa. Tercatat 237 jiwa dari 76 kepala keluarga terdampak. Dan di Kampung Long Ayan, sekitar 65 unit rumah warga, 3 rumah ibadah, dan 5 fasilitas umum terdampak. Jumlah penduduk di kampung ini sekitar 260 jiwa. Data mengenai kedalaman air dan kondisi jalan masih dalam proses pendalaman oleh petugas setempat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah mewah 2 lantai di Jalan Orde Baru, Kelurahan 20 Ilir D2, Kecamatan Kemuning, Palembang. Kebakaran terjadi pada Selasa 27 Mei 2025 sore. Terlihat berawal mula api berasal dari bangunan yang berada di sebelah rumah mewah tersebut. Petugas damkar Kota Palembang berhasil menjinakkan dan memadamkan api sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sehingga tidak menyambar ke bangunan yang berada di sebelahnya.
Ketua RT 34 RW 4 Rafdison menyampaikan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran terjadi, rumah sedang kosong. Pemilik rumah Bambang Nugroho sedang tidak berada di rumahnya, pergi bersama istrinya ke Jakarta melihat anaknya yang bekerja. Warga setempat sempat panik dan heboh saat melihat api besar membakar rumah tersebut. Kemudian, warga dengan segera menyiramkan air ke sumber api. Kanit Reskrim Polsek Kemuning Ibda Indra Saputra mengungkapkan pihaknya belum mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Saat ini masih dalam penyelidikan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Raya Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, pada Selasa siang, 27 Mei 2025. Insiden yang melibatkan truk, pickup, dan sepeda motor ini menewaskan 4 orang dan melukai 1 orang lainnya. Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Ibda Aditya Wirakrama, membenarkan peristiwa yang terjadi di jalur Pantura Probolinggo Lumajang tersebut. Menurut keterangan Aditya, kecelakaan bermula saat truk dengan nomor polisi W8193UR yang dikemudikan oleh Ajas Muhammad Soleh 24 tahun mengalami gangguan pada sistem pengereman saat melaju dari arah Lumajang menuju Probolinggo. Akibat kurangnya konsentrasi, penguasaan medan dan kewaspadaan, truk tersebut masuk ke jalur berlawanan di tikungan, lalu menghantam pickup bernomor polisi N8528EC yang dikemudikan oleh Puji Haryono, 43 tahun, serta sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Moh Suhud, 44 tahun. Usai menabrak kedua kendaraan, truk tersebut terjun ke sungai di tepi jalan dan terbalik. 4 korban tewas di lokasi kejadian, yakni pengemudi truk Ajas Muhammad Soleh, Kernet Hartomo Aji 21 tahun, pengendara motor Moh Suhud, serta penumpangnya Mawadah Wafiah 40 tahun. Sementara itu, pengemudi pickup Puji Haryono mengalami luka dan saat ini tengah menjalani perawatan di RSU Wonolangan, Kecamatan Dringu. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di breaking news, pemirsa, seorang balita bernama Muhammad Ihsan berumur 2 tahun dilaporkan hanyut setelah terjatuh ke dalam parit di Jalan Patimura, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa 27 Mei 2025. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, korban belum berhasil ditemukan meski pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Balikpapan, Endra Sasmita, menyampaikan bahwa laporan awal masuk pada pagi hari. Tim SAR tiba di lokasi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah, dan tim langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Proses pencarian melibatkan sejumlah unsur antara lain Basarnas, TNI AL, BPBD, serta warga setempat. Peralatan seperti perahu karet dan drone thermal turut dikerahkan untuk memperluas pencarian di sepanjang aliran parit. Endro menyampaikan bahwa timnya sempat kesulitan terkait dengan kondisi parit. Hingga saat ini pencarian masih berlangsung. Tim SAR berharap korban dapat segera ditemukan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.